Selamat pagi, salam Indonesia. Sahabat-sahabat Bumi Lestari, pagi ini saya akan menceritakan perihal sumbangan donasi atau sedekah. Beberapa waktu lalu saya disamperin oleh teman lama saya yang sudah tidak sering bertemu. Pertemuan terakhir adalah 2 tahun lalu. Saya waktu itu adalah ditawarin untuk berbisnis ceritanya. Waktu itu adalah bisnisnya adalah MLM dengan menawarkan satu produk. Sebenarnya saya sih tidak tertarik, tapi karena teman dan lama tak berjumpa, saya makanya tergoda. Akhirnya saya terbujuk untuk ikut. Nah, setelah itu teman saya ini nggak pernah ketemu lagi. Nah, baru beberapa waktu yang lalu, mungkin dia tahu saya juga sedang belajar untuk YouTube dan mungkin tanda kutip mengamati mungkin ya kehidupan saya. Dia datang lagi ke tempat saya, menawarkan bahwa yuk kita belajar YouTube sambil berdonasi, atau kita belajar YouTube sambil memperoleh penghasilan dari YouTube. Wah, ini nih teman saya ini baik sekali sepertinya. Tapi karena kejadian yang 2 tahun lalu, setelah mengajak saya dan dia tidak pernah berjumpa lagi, saya mulai berpikir dengan jernih. Oh, ini jangan-jangan juga akan seperti yang dahulu. Tapi kali ini teman saya datang dengan membawa informasi bahwa yuk kita bersedekah untuk membuka rezeki. Atau yang kemarin disampaikan bahwa ini bukan MLM katanya. Nih kalau nggak percaya, bukalah di Charity Sikti, charity60.com. Wah. Tapi kembali lagi saya berpikir skemanya tetap yuk mengajak 5 orang donatur dan dengan gaya yang parlente, dan saya sebenarnya juga untung saya sudah mempunyai suatu warning tidak percaya gitu ya, karena dia bilang dengan berdonasi nanti rezeki akan terbuka. Nah, ini saya tidak ingat ini waktu kejadian tahun 2018 waktu Paytrend. Nah, sebenarnya Paytrend tidak salah sebagai alat pembayaran, tapi cara merekrut penjualan itu yang bermasalah menurut saya, karena pendapatan yang kita dapatkan adalah dari anggota baru yang kita rekrut. Nah, sekarang ini alasannya adalah donasi. Jadi dengan berdonasi kita akan mendapatkan rezeki ataupun malah menjadi miliarder, yang sehingga kita bisa membantu orang lain. Nah, skemanya kalau saya perhatikan adalah sama dengan yang dulu di Paytrend, dan sekarang ini kembali lagi dengan kedok yang mirip-mirip, yaitu bersedekah. Sedangkan yang namanya sedekah, apa yang saya yakinin, kalau kita mengharapkan sesuatu, apalagi ini adalah dari sesama orang, itu adalah namanya meminta-minta. Bagaimana nggak minta? Karena apa? Di bawah kita mau dapat dari mana kalau tidak meminta lagi kepada downline yang lain.
Dan program ini dibilang tidak melibatkan administrasi karena semua uang adalah langsung dilempar transfer ke down upline Anda, katanya, upline saya. Saya bilang, tapi kenapa harus ada update kalau memang itu adalah tidak masuk ke pengelola? Oh, uang update adalah untuk upline Anda yang nanti sudah kami tentukan. Ya, canggihlah dengan menggunakan alasan-alasan kecanggihan teknologi yang seperti saya ini, seperti saya sampaikan, adalah korban teknologi gitu ya, mau nggak mau, sehingga sangat dimanfaatkan. Dan anehnya teman saya ini juga berhasil loh mengajak teman-teman saya yang lain yang notabene orangnya juga berpendidikan tinggi, tanda kutip saya juga perhatikan agamis, tanda kutip ya. Tapi dengan menyampaikan ini, karena tadi saya sudah pengalaman 2 tahun yang lalu, makanya saya sangat hati-hati. Dan ternyata setelah saya teliti dengan seksama, ya prinsipnya adalah kita diajak untuk meminta-minta. Bagaimana ini kita meminta-minta? Meminta kepada orang-orang yang lemah, meminta kepada orang-orang yang marginal, tidak mengetahui teknologi atau belum mengetahui jalan bisnis ini. Dan ini pun saya pikir bukan bisnis, karena tidak ada imbal balik dari yang atas kepada yang bawah, atau dari yang upline untuk downline. Nah, makanya ini hanya searah, hanya mengumpulkan, minta. Kalau kamu tidak minta, ya kamu tidak akan kebagian, sehingga kamu akan mempunyai rezeki kalau kamu dapat mencari downline, dalam tanda kutip meminta-minta. Ini memang pengemis gaya baru ini ya, pengemis canggih, pengemis teknologi. Dan saya pun juga sudah sampaikan dengan halus agar mungkin cara-cara ini tidak dilanjutkan. Tapi ternyata dia membawa referensi lagi. Kamu ini nggak ngerti. Ini adalah untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita. Ini loh, saya ajak kumpul-kumpul, reuni, wah, dan nggak tanggung-tanggung loh, ini reuni sarjana. Kalau reuni SD mungkin lain lagi ya. Dan ternyata memang dia mensponsori, tapi ujung-ujungnya apa? Adalah untuk mempengaruhi, untuk diajak untuk berdonasi katanya. Tapi saya bilang itu adalah pengemis gaya baru. Memang kadang-kadang dalam dunia yang serba digital ini, saya juga berpikir, apalagi ya dalam kondisi yang saya tidak berpenghasilan, ini adalah mungkin cara yang terbaik untuk memperoleh rezeki, dalam tanda kutip uang. Tapi terima kasih puji Tuhan, saya ternyata dicerahkan bahwa ini adalah pengemis gaya baru. Ya, dicermatin kembali apa yang datang kepada sahabat-sahabat semua, apalagi itu adalah teman lama, apalagi orang yang kita anggap tadinya adalah berpengaruh, beragamis. Lupakan itu semua. Lihatlah, selama mereka masih makan nasi, apalagi kayak dia yang track record dia memang punya kebiasaan seperti itu, berpikir ulang, berpikir jernih. Kita adalah tidak meminta-minta. Kita bukan pengemis, kita bukan
kelompok yang ini saya tidak bisa berbicara, tapi kami harap sahabat-sahabat yang lain yang belum pernah mengalami untuk berhati-hati. Kalaupun sahabat-sahabat mau berdonasi, mau sedekah, itu adalah wujud dari kita syukur, kita berterima kasih karena kita telah mempunyai satu rezeki yang kita akan bagi dan tidak mengharapkan kembalian dari orang yang kita kasih. Kalau tidak, kita akan menjadi kecewa. Salam sehat, salam Indonesia, salam Bumi Lestari.